Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas chapter 9, yaitu penyusunan anggaran. Teman-teman bisa lihat di modulnya masing-masing ya. Pertama, definisi anggaran. Anggaran ini merupakan suatu rencana kerja perusahaan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan secara kuantitatif, kemudian diukur dalam satuan moneter dan dapat juga menggunakan satuan ukur lain yang mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 tahun atau jangka waktu pendek. Nah, dari definisi anggaran ini kita bisa menjelaskan definisi penyusunan anggaran atau budgeting. Penyusunan anggaran sendiri pengertiannya yaitu merupakan proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Nah, untuk penyusunan anggaran sendiri di sini merupakan suatu proses atau tahap akhir dalam perencanaan menyeluruh perusahaan. Karena apa? Karena perencanaan menyeluruh perusahaan ada 4 tahap, yang mana penyusunan anggaran yaitu termasuk di tahap keempat atau tahap terakhir, yang mana pertama ada penetapan filosofi dan misi, kemudian yang kedua penetapan tujuan dan strategi, kemudian yang ketiga ada penyusunan program, dan yang terakhir ada penyusunan anggaran. Jadi penyusunan anggaran ini merupakan tahap akhir perencanaan menyeluruh perusahaan atau total business planning. Selanjutnya, yaitu fungsi anggaran. Ada 5 fungsi anggaran. Teman-teman bisa lihat di modulnya masing-masing ya. 5 fungsi anggaran tersebut. Yang pertama ada alat perencanaan. Jadi fungsi anggaran sebagai alat perencanaan. Yang mana anggaran perusahaan ini digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan, beserta rincian anggaran yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua ada fungsi anggaran sebagai alat pengendalian, yang mana anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran. Dimaksud dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sebagai pengendalian, anggaran ini menjadi alat untuk membuat realitas tidak menyimpang secara tidak menguntungkan dari angka-angka yang sudah dicantumkan dalam anggaran. Seperti itu. Jadi untuk mengendalikan kegiatan agar tidak menyimpang. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi. Anggaran ini bisa atau berfungsi sebagai alat motivasi, yang mana untuk mendorong atau untuk memotivasi manajer masing-masing divisi yang mereka pimpin dan manajer puncak untuk meraih tujuan perusahaan, sehingga manajer termotivasi untuk menyusun anggaran melaksanakan sesuai dengan target. Jadi di sini yang membuat anggaran juga kan dilibatkan yaitu dari manajemen atau manajer tiap divisi masing-masing yang bertanggung jawab, sehingga para manajer divisi-divisi masing-masing tersebut yang bertanggung jawab mempunyai komitmen juga untuk melaksanakan anggaran, sehingga dapat memotivasi manajer-manajer tersebut agar dapat merealisasikan anggaran atau dapat merealisasikan target yang sudah ditentukan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang mana dengan menyusun anggaran, pasti antara unit akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Untuk komunikasi anggaran sendiri biasanya manajer fungsi anggaran bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada para manajer jenjang menengah dan bawah. Jadi biasanya manajer
fungsi anggaran bertanggung jawab untuk apa? Mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan kepada para manajer jenjang menengah dan bawah. Kemudian untuk koordinasi sendiri, agar koordinasi berhasil, biasanya para manajer fungsi anggaran harus dengan berhasil mengkomunikasikan yang mana bagaimana pekerjaan masing-masing memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jadi, manajer fungsi anggaran harus mengkomunikasikan bagaimana pekerjaan masing-masing memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi. Kemudian setelah itu manajer fungsi anggaran harus menunjukkan departemen mana yang bertanggung jawab atas aspek pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan oleh tiap departemen masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu sebagai alat penilaian kinerja. Jelas ya, anggaran ini sebagai alat penilaian kinerja, yang mana perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja manajemen perusahaan. Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Dilihat dari target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Kemudian anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Fungsi ini menggunakan anggaran sebagai penilaian atau benchmark kinerja manajer sesungguhnya. Jadi, anggaran ini sebagai alat penilaian kinerja bagi manajer. Kemudian, yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis anggaran. Dalam suatu perusahaan, paket anggaran yang lengkap terdiri dari atas beberapa elemen atau jenis anggaran yang saling berhubungan. Paket anggaran yang lengkap memuat semua jenis anggaran di mana atau dinamakan juga sebagai anggaran induk. Apa itu anggaran induk? Sebuah anggaran yang berisi dari berbagai macam anggaran yang terpisah namun saling berhubungan. Jadi saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain untuk satu periode. Anggaran induk ini terdiri dari anggaran operasi dan anggaran keuangan. Apa itu anggaran operasi? Anggaran operasi adalah gambaran tentang pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh laba maksimal. Elemen anggaran operasi meliputi antara lain anggaran pendapatan, biaya, persediaan, dan elemen modal lainnya. Kemudian untuk anggaran keuangan merupakan rencana sejumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk mendanai rencana operasi dan rencana pengeluaran jangka panjang. Nah, untuk anggaran operasi terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan non-produksi. Kemudian anggaran keuangan terdiri dari pengeluaran modal, kas, laporan laba rugi, kemudian neraca, perubahan posisi keuangan. Nah, ini saling berkaitan. Anggaran penjualan, anggaran ini saling berkaitan semua. Oke, langsung saja di sini langsung ke anggaran penjualannya. Teman-teman bisa lihat di modulnya masing-masing bahwa anggaran penjualan terdiri dari rencana penjualan selama jangka waktu anggaran dalam 1 tahun dan penjualan dinyatakan dengan satuan moneter dan besaran jumlah penjualan. Anggaran penjualan disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang dibuat oleh perusahaan atau berdasarkan perkiraan atau ramalan misalkan atau forecasting. Nah, anggaran penjualan merupakan dasar dari penyusunan anggaran lainnya. Jadi anggaran ini berkaitan dengan anggaran setelahnya. Bisa dilihat di sini ilustrasinya. Anggaplah perusahaan adalah perusahaan kaos kaki. Perusahaan menaksir penjualan sepatu di tahun depan 1.200.000 unit. Jadi menaksirkan penjualan sepatu di tahun depan 1.200.000 unit untuk industri kaos kaki ya. Berdasarkan pengalaman tahun lalu dan strategi penjualan yang telah ditetapkan, perusahaan menargetkan
pangsa pasar 10% dari penjualan industri. Jadi 10% dari 1.200.000 unit. Kemudian, jika harga kaos kaki dianggarkan sebesar 1.000, anggaran penjualan tahun depan adalah 120 juta. Dari mana 120 juta ini? Bisa dilihat di perhitungannya di bawah ini. Yang pertama di sini ada taksiran penjualan industri. Jadi taksiran penjualan industri kaos kaki misalkan di Indonesia yaitu penjualannya 1.200.000 unit. Nah, di sini berdasarkan pengalaman sebelumnya perusahaan menargetkan pangsa pasar yaitu 10% dari penjualan industri. Jadi 10% dari penjualan industri sehingga anggaran volume penjualan yaitu 120 unit. Kemudian untuk anggaran harga jual per unitnya tadi berapa? 1.000. Sehingga anggaran penjualannya dalam satuan rupiah yaitu 120 juta. Ini anggaran penjualan. Selanjutnya yaitu anggaran produksi. Untuk definisinya teman-teman bisa lihat di modul masing-masing, yang mana anggaran produksi ini berisi rencana berapa saja produk yang akan diproduksi selama periode anggaran untuk memenuhi anggaran volume penjualan. Nah, jumlah produksi harus diperhitungkan persediaan awal dan persediaan akhir yang diinginkan. Di sini ada ilustrasinya. Andaikan persediaan awal diperkirakan misalkan 17.000 unit. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan atau yang diharapkan 5.000 unit. Kemudian rencana jumlah produksi yang memenuhi anggaran produksi penjualan yaitu 120.000 unit adalah 108.000 unit dengan perhitungan sebagai berikutnya. Jadi di sini rencana jumlah produksi yang memenuhi anggaran produksi penjualan 120.000 unit adalah sebesar 108.000 unit. Nah, angka ini didapat dari mana? Dapat dari perhitungan di bawah ini. Nah, di sini ada persediaan akhir produk selesai. Produk selesai ini yang diharapkan yaitu 5.000. Jadi, misalkan akhir tahun diharapkan persediaan akhirnya yaitu 5.000 unit. Kemudian anggaran volume penjualan berapa tadi? 120.000 unit. Sehingga total yang dibutuhkan yaitu 125.000 unit. Kemudian dikurangi persediaan awal produk selesai untuk mencari rencana anggaran volume produksi. Untuk persediaan awal produk selesai yaitu 17.000 unit. Kurangan saja yaitu rencana anggaran volume produksi 108.000 unit. Jadi perusahaan akan memproduksi atau mempunyai anggaran produksi yaitu 108.000 unit. Selanjutnya anggaran bahan baku. Teman-teman bisa lihat pengertiannya bahwa anggaran bahan baku atau anggaran pembelian bahan baku ini adalah anggaran kuantitas bahan baku yang akan dibeli untuk memenuhi rencana volume produksi dikalikan dengan anggaran harga pokok bahan baku. Nah, kuantitas bahan baku yang dibeli dihitung sebagai berikut. Di sini ada contohnya untuk perhitungan anggaran pembelian bahan baku. Di sini misalkan ada persediaan akhir bahan baku yang diharapkan sebesar berapa X. Kemudian bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi berapa unit X. Kemudian ditambahkan saja. Kemudian langsung saja dikurangi dengan unit persediaan awal bahan baku. Sehingga anggaran pembelian bahan baku
yaitu sekian hasil dari pengurangan ini. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung ini teman-teman bisa lihat bahwa anggaran perkalian antara kuantitas jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana volume produksi dan biaya per jam kerja langsung tersebut. Bisa langsung lihat di ilustrasinya. Misalkan di sini contohnya dalam memproduksi 1 unit kaos kaki membutuhkan 2 jam tenaga kerja langsung. Tarif upah tenaga kerja langsung per jam yaitu Rp10. Hitunglah anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang mana anggarannya adalah Rp2.160.000. Untuk mencari anggaran tersebut bisa dilihat di perhitungan di bawah ini. Di sini tadi jumlah unit yang akan diproduksi 108.000 unit. Kemudian waktu tenaga kerja langsung per unit yaitu 2 jam. Jadi waktu tenaga kerja per unit dari sini 2 jam. Sehingga biaya tenaga kerja langsung dalam jam yaitu totalnya 216.000 jam. Kemudian dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja langsung per unit yaitu Rp10. Rp10. Sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam rupiah yaitu 2.160.000 dari 216.000 dikali Rp10. Selanjutnya yaitu anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik atau BOP ini adalah anggaran BOP yaitu terdiri dari biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel selama 1 tahun. Anggaran ke depan. Nah, di sini jumlah total biaya variabel bergantung pada apa? Pada besar kecilnya volume kegiatan untuk BOP variabel. Sedangkan untuk biaya tetap atau biaya BOP tetap, jumlah totalnya tetap selama 1 tahun periode. Contohnya apa untuk BOP variabel ini? Misalnya tenaga kerja tidak langsung untuk misalkan untuk pengepakan produk atau bahan baku pembantu dan lain sebagainya. Untuk BOP tetap contohnya ya penyusutan mesin untuk memproduksi produk dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu anggaran non-produksi. Anggaran non-produksi ini atau anggaran beban administrasi umum dan penjualan adalah anggaran non-produksi, yaitu rencana beban untuk melakukan kegiatan di bagian administrasi umum dan di bagian penjualan atau pemasaran selama 1 periode yang akan datang. Nah, beban pada 2 bagian. Beban ini terdiri dari 2 bagian, yaitu variabel dan beban tetap. Sama ya, seperti BOP. Yang mana biaya atau beban variabel misalkan yaitu komisi penjualan dan ongkos pengangkutan barang ke konsumen, yang mana besar kecilnya biaya tersebut tergantung apa? Tergantung naik turunnya penjualan sehingga dikategorikan sebagai biaya variabel. Kemudian untuk beban tetapnya misalkan apa? Misalkan depresiasi peralatan kantor untuk pusat misalkan, atau gaji pengawas atau gaji satpam kantor pusat. Kemudian ada biaya iklan, itu contohnya. Nah, untuk ilustrasi anggarannya di sini bisa lihat, misalkan andaikan seluruh beban variabel untuk administrasi umum dan penjualan dianggarkan 10% dari penjualan. Penjualan ini diasumsikan 12 juta.
Dan beban tetap untuk fungsi-fungsi tersebut adalah 300.000 setahun. Berapa anggaran total? Totalnya adalah 1.500.000. Ini 1.500.000 itu ini dapat dihitung di bawah ini. Pertama, kita lihat beban variabelnya dari biaya administrasi umum dan penjualan. Tadi 10% dari penjualan. Langsung aja 10% dikali penjualannya, diasumsikan 12 juta, sehingga didapatkan 1.200.000. Kemudian beban tetapnya seperti termasuk biaya depresiasi, misalkan di sini 125.000, atau mungkin di sini ada biaya lain terkait dengan biaya tetap, misalkan biaya gaji, bagian akuntansi, atau dan lain sebagainya. Nah, ini 300.000. Sehingga anggaran beban administrasi umum dan penjualan 1.500.000. Selanjutnya anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini menunjukkan rencana perubahan aktiva tetap dalam tahun anggaran. Jadi terkait dengan perubahan aktiva tetap. Anggaran pengeluaran modal ini berisi rencana untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya, kemudian mengeluarkan aktiva tetap sebagai modal untuk diinvestasikan. Biasanya terkait dengan pembelian mesin, kemudian terkait dengan pembelian atau pabrik, gedung, terkait dengan aset tetap. Nah, itu harus direncanakan, ada perhitungannya sendiri. Yang mana sehingga di sini pembuatan anggaran ini harus sangat berhati-hati untuk menghindari apa? Menghindari kerugian. Selanjutnya di sini ada anggaran laporan laba rugi. Setelah kita membuat tadi anggaran sebelumnya, ada penjualan, produksi, dan biaya-biaya lainnya, maka kita selanjutnya membuat anggaran laporan laba rugi. Nah, untuk anggaran laporan laba rugi ini adalah prediksi laporan laba rugi tahun depan dengan anggapan operasi yang diuraikan di atas seluruhnya terrealisasi. Operasi di atas seluruhnya terrealisasi, misalkan tadi anggaran penjualan, produksi, biaya-biaya dan lainnya tadi terrealisasi. Kemudian anggaran laporan laba rugi tentunya dibuat setelah seluruh anggaran operasi dan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran neraca. Jadi salah satu dasar untuk menyusun anggaran neraca. Misalnya dalam penjualan, yang dimasukkan dalam anggaran laporan laba rugi adalah anggaran penjualan. Jadi selanjutnya anggaran kas. Anggaran kas ini berisi rencana sumber dan penggunaan kas selama periode anggaran. Terdiri dari rencana penerimaan kas dan rencana pengeluaran kas. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya untuk untuk pos-pos dalam anggaran kas. Di sini ada saldo kas awal tahun sebelumnya berapa, kemudian ditambah penerimaan kas selain dari pendanaan. Selain dari pendanaan ini yaitu terkait dengan kegiatan operasi dan investasi. Kemudian didapat di sini total kas tersedia, kemudian dikurangi pengeluaran kas selain untuk pendanaan. Berapa? Kemudian kelebihan kekurangan kasnya berapa? Kemudian ditambah dengan penerimaan kas dari pendanaan. Contohnya apa? Contohnya di sini untuk pendanaan yaitu misalkan pemilik menanamkan modal di perusahaan, atau misalkan terkait dengan pengeluaran kasnya yaitu terkait dengan pembayaran dividen dan lain sebagainya. Nah, ini penerimaan kas dari pendanaan, kemudian saldo akhirnya bisa dihitung di sini. Dari mana? Karena ini penerimaan, jadi ditambahkan saja kelebihan kas. Misalkan di sini kelebihan ditambah dengan penerimaannya, sehingga didapatkan saldo kas akhir tahun. Selanjutnya anggaran neraca.
merupakan perkiraan neraca berisi tentang posisi keuangan dari aktiva utang dan modal perusahaan pada satu periode anggaran. Anggaran neraca disusun dari anggaran kas dan anggaran rugi laba. Digunakan untuk dasar penyusunan anggaran perubahan posisi keuangan. Nah, jadi di sini bisa dilihat contohnya. Di sini ada aktiva, terdiri dari hartanya, kas, kemudian piutang, aset, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada totalnya. Kemudian ada pasiva, terdiri dari hutang dan modal, hutang usaha atau modal. Kemudian di sini ada total pasiva. Untuk tahun A berapa? Misalkan untuk tahun 2018 berapa, kemudian untuk tahun 2019 yang dianggarkan berapa. Di sini ada kenaikan atau penurunannya berapa. Nah, ini merupakan contoh dari format dari anggaran neraca. Nah, mungkin itu saja untuk untuk penjelasan materi terkait dengan penyusunan anggaran. Sebenarnya target materi ini yaitu teman-teman bisa bisa mengetahui apa itu penyusunan anggaran itu sendiri, dari karakteristiknya, definisinya, kemudian dari fungsinya sendiri, kemudian ada berapa anggaran, ada berapa anggaran. Nah, teman-teman harus pahami itu. Oke, untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.